and welcome back to my channel Busurabu. Seperti judul video, kali ini saya bakal nge-review sebuah laptop keluaran dari HP, yang dimana laptop ini itu bener-bener enak banget buat mahasiswa, apalagi buat kalian yang nyari spek tinggi tapi dengan harga yang murah gitu, dengan harga yang tipis. Mungkin ada yang kepikiran buat gaming tipis-tipis atau buat gimana, buat kerja yang berat, yang agak berat dikit kayak ngedit gitu, tapi dengan budget yang masih terbatas dan tergolong masih standar lah buat mahasiswa. Dan memperkenalkan, ini dia HP 245 Gen9 atau HP 245 G9, laptop dengan ukuran layar 14 inch yang pastinya cocok buat mahasiswa. Jadi untuk penjelasan berikutnya langsung aja kita masuk ke ini video. Laptop dengan desain yang menurut saya sangat simpel dan keren ini, maksudnya bukan sangat trendy, tapi simpel dan elegan lah. Karena bisa dilihat di bagian sini, di bagian laptop itu dia agak modelnya lebih ke kasar-kasar gitu guys. Dan memang uniknya laptop ini di sini. Mungkin ada seri lain, tapi setahu saya ketika saya beli toko itu mereka jawabnya model dari semangat ini ya. Tapi kalau kalian misalnya punya dengan nama laptop yang sama, ya mungkin itu karena review saya sebenarnya kali ini pun berdasarkan pengalaman saya setelah membeli laptop ini dan bagaimana spek-speknya gitu. Nah untuk spesifikasinya sendiri, laptop ini HP 245 ini dia sudah dibekali dari tokonya adalah 8GB RAM, tapi dia punya slot memori tambahan yang bisa membuatnya dia sampai ke 16GB. Nah, untuk prosesor yang digunakan adalah Ryzen 3 5425U ya benar. Nah, Ryzen 3 5425U ini punya core hingga 4 core dan 8 thread. Lalu sebenarnya mungkin ini adalah pengembangan dari 5300U kali ya. Terus dia juga untuk penyimpanan udah pakai SSD 256GB NVMe M.2. Jadi kalau kalian mau buka laptop ini udah kencang banget, gamenya mungkin cepet banget. Nanti akan saya kasih tunjuk contohnya. Terus untuk operasi sistemnya tentu aja dia Windows 11 seri berapa? Windows 11 Domestic version 22H2 ya. Lalu sistem type-nya juga pastinya udah 64 bit, udah modern, nggak ketinggalan ya. Dan kebanyakan laptop zaman sekarang pun pasti udah pakai yang 64 bit. Dan ini pun enaknya adalah ya seperti ini. Dan di bagian harganya yang saya sebutkan tadi, dengan spesifikasi seperti ini kalian bisa mendapatkannya dengan harga cuma sekitar 6-7 juta. Ya kalian nggak sangat salah dengar, 16GB untuk harga 6-7 juta. Dan ini saya mengatakan bukan dari segi toko online doang ya, bukan dari website, tapi benar-benar dari toko offline-nya pun bisa harganya agak segitu. BTW ini saya beli di toko offline, saya beli 7 juta, bahkan mungkin saya agak berpikir ini kemahalan, karena kalau saya lihat di toko all shop ya, di toko online, dia varian RAM 16 nya aja dia masih sekitaran 6 jutaan, 6,3 atau 6,3 lah, saya lihat 6,3 atau 6,4. Oke, untuk kekurangan laptop sendiri pastinya ada dengan rata harga yang begitu murah. Misalnya untuk layar sendiri dia masih menggunakan LIN-nya, dimana kalau dilihat dari tengah dia emang jelas, tapi kalau ketika dilihat dari samping itu warnanya udah kelihatan ya, udah agak tertutup. Terus apa lagi ya, baterainya itu masih 41 Wh ya, sebenarnya itu masih rata-rata spesifikasi laptop dengan harga segitu ya udah enak banget dalam misal membuat tugas ngetik. Tapi kalau kalian mikirnya buat gaming kuat untuk gaming kelas entry level, kelas bawah itu masih kuat, lagi dia bisa diambil ke RAM-nya 16 dan GPU-nya pun karena dia pakai Ryzen 3 5425U, GPU-nya dia sudah Vega 6 dan Vega 6 itu TDP-nya itu 15 watt dan ukur size-nya pun masih size-nya itu 7 nanometer. Jadi emang sebenarnya kita bilang hemat saja ini bukan saja, tapi asalkan ya kita tahu diri namanya laptop. Semua laptop apapun, bahkan gaming sekalipun pasti harus butuh di charge kalau mau bermain game ya, harus bisa awet. Karena emang untuk game di laptop itu memang benar-benar boros sih.
dan itu bedanya satu sama PC di bidang itu menurut saya wajar lah. Nah, bukan kekurangan ya. Dan untuk Ryzen 35.425 yang pertama tentunya punya seri ini dia udah Zen 3 generasinya, dan kekurangan dan bukan kekurangan ya. Kalau dari pribadi saya sendiri ya, ketika menggunakan laptop ini, salah satu kekurangannya ya di speakernya yang agak kurang menurut saya, masih agak ada suara keras gitu kalau misalnya kita full volumenya. Dan yang sisanya ini benar-benar enak banget, maksudnya meskipun dengan kurang cuma kayak speaker atau layar gitu, dan itu pun bukan kurang yang benar signifikan, benar-benar bakal mengganggu kita, maksudnya kurangnya itu dikit menurut saya. Speakernya nggak jelek banget lah, maksudnya standar sebenarnya, speakernya standar, layarnya standar, dan itu pun menyesuaikan dengan prosesor yang kencang, RAM-nya 16 ya, pakai SSD NVMe dan dengan harga di bawah 7 juta ke bawah gitu, jadi itu murah banget lah menurut saya, dan motif banget. Terus untuk keyboardnya sendiri ya kualitasnya sama standar, dia enak, dibilang enak buat klik, enak, bilang enak banget ya, biasa aja sebenarnya. Terus apalagi ya, oh ya ada fitur ini yang menurut saya ini bakal memudahkan banget untuk mahasiswa kameranya kayak gini. Mungkin fitur ini juga udah ada di beberapa laptop ya, mungkin ya. Jadi karena kita pencet caps lock, dia akan muncul warna ini, muncul lampu warna putih di sini yang menandakan selama ini masih warnanya putih, kita bisa ngetik dengan abjad kapital semua, huruf besar semua. Dan ini menurut saya sangat membantu karena beberapa laptop atau bahkan PC yang keyboardnya tidak ada fitur seperti ini, itu ketika kita ngeklik kadang kita kan tipu gitu kan, caps lock kita nggak sadar, oh dia ternyata masih nyala gitu, akhirnya kita setiap ngeklik gede semua hurufnya. Nah tapi dengan ini kita bisa tahu ini mas caps lock kita dalam kondisi nyala atau mati gitu. Nah terus juga nggak cuma itu, di bagian ini mute, ketika kita nyetel suatu musik, ketika mute-nya kita nonaktifkan, itu otomatis dia suaranya hilang. Jadi kita bisa tahu kondisi laptop kita. Misalkan kita mau buka suatu file yang ada suaranya, tapi kalian nggak mau dengar suaranya, cuma mau dibaca doang, ya ini bisa diaktifkan aja. Misalkan kayak presentasi itu kan biasanya ada animasi yang ada suaranya gitu. Kalau misal kalian cuma cari bacaannya doang, tinggal diaktifkan. Ya fitur sebenarnya mungkin terlihat sederhana tapi pasti ada fungsinya. Dan untuk kelemahan lainnya ya keyboardnya memang belum backlit sih, meskipun ada fitur-fitur kayak tadi, belum ada backlight-nya maksudnya. Dan ya untuk tombol power, dia notifikasi cahayanya bukan ada di atas, karena biasanya XP itu ada lampunya ketika dihidupin, tapi ada di bagian sebelah pinggir kiri. Kalau kalian lihat di situ ada lampu putih di sini, cahaya-cahaya dikit kecil, kalau di kamera nggak kelihatan. Saya mohon maaf karena kita merekam ini video ini apa adanya, dan ya mungkin itu review saya tentang laptop ini. HP 245 menurut saya ini laptop yang keren banget dengan harga yang ngotak lah, maksudnya dengan harga yang murah tapi dengan spek yang bisa kita dapatkan banyak banget gitu. Oh iya, dan satu lagi, laptop ini mungkin kalian pikir oh kalau bisa pakai SSD, tapi SSD 256 GB masih kurang. Dia nggak cuma RAM-nya doang yang bisa diambil ke 16, tapi penyimpanannya pun dia masih support. Betul, saya bukan salah ya, saya belum menjelaskan kalau laptop ini tuh nggak cuma RAM-nya doang yang bisa diupgrade, tapi penyimpanannya juga, karena dia masih ada slot SATA 3-nya. Jadi kalian bisa upgrade penyimpanan internal lagi. Kalau kalian pikir 256 GB SSD itu masih kurang loh. Nah nggak cuma itu, saya juga lupa menjelaskan kalau RAM-nya itu 16 GB RAM itu dia DDR4 dengan speednya itu 3200 MHz. Itu tinggi ya, itu udah kelas tinggi ya DDR4. Jadi kalian nggak perlu takut kalau laptop ini bakal lemot atau gimana. Dengan RAM 16 GB kalian bisa buka Chrome dengan cepat karena speednya sudah 3200 MHz. Nah mungkin itu review saya tentang laptop ini. Laptop harga 7 juta ke bawah, 6 sampai 7 juta ini. Kalau kalian bisa cari yang 5 jutaan, itu biasanya RAM-nya masih 8, tapi kalau misal memang bisa ketemu gitu loh di harga 6 juta di bawah 6 juta dengan RAM 16, itu keren sih. Tapi kayaknya nggak ada ya, mungkin 6 juta masih 6,5 lah kalau di OSOP. Kalau di
offline mungkin masih 6,8 sampai 7 juta. Dan itu sekian review saya kali ini tentang laptop HP 245 G9 atau HP 245 G9. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan untuk tes bootingnya, nyalain laptopnya ya. Durasi nyalain laptopnya kita mulai aja. Kita klik tombol power di sini. BTW di sini saya ngerekam di tempat yang berbeda ya guys. Ini bisa dilihat. 1, 2, 3. Ya itu cepet banget ya guys, langsung masuk gitu. Dan memang loadingnya nggak begitu lama kok. Dan bisa dilihat seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini kayak ada tekstur-tekstur kasarnya gitu loh. Ya mungkin itu sekedar tes bootingnya. Oh ya, untuk mastiin kalau ini laptop yang sama, kita buka aja di bagian ini. Saya kalau buka spesifik lewat sini juga bisa sih sebenarnya. Kita ke setting, tuh bisa dilihat masih HP 245 14 inch G9, masih pakai Microsoft. Bukan, ini kayaknya tawaran apa emang udah Microsoft 365 kayaknya, nggak tahu deh. Jelas masih laptop yang sama dengan Windows yang sama pula, Windows 11 22H2. Untuk spesifikasinya pun sama. Saya biasanya kalau buka spesifikasi lewat sini guys, kalau lewat setting belum paham ya. Masih sama ya, masih sama. Oke ya, mungkin itu tesnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.